Hai guys, hari ini kita akan membahas tentang talenta atau bakat. Semua orang punya bakat di dalam diri dia, tapi ada bakat yang bisa kita sadari, ada bakat yang tidak kita sadari. Kemudian, apa itu sebenarnya talenta atau bakat? Itu adalah sesuatu anugerah yang kita bawa dari lahir. Jadi, bakat yang terpendam, banyak sekali orang yang mempunyai bakat yang terpendam. Seperti contohnya, Ama mengenal seseorang yang selama ini dia sama sekali tidak pernah mau memasak. Bahkan dia tidak berbakat, katanya tidak berbakat untuk memasak. Karena dia adalah seorang wanita yang hebat, seorang wanita bisnis yang hebat. Dan di suatu masa dia itu merasa jenuh dengan bisnis yang itu-itu saja. Kemudian dia ingin istirahat dan dia pun mulai mengisi waktu-waktunya dengan belajar memasak. Awalnya sih tujuannya untuk memasak untuk keluarga ya, tapi lama-kelamaan kok makin hari makin masakannya itu makin enak dan makin hari dia makin senang dengan memasak itu. Nah, akhirnya dia sukses menjadi seorang chef. Nah, itu adalah satu contoh ya, bahwa ada tidak semua dari kita, lu tidak selalu bisa tahu ya. Kalau lu punya suatu bakat yang terpendam, itu adalah bakat yang terpendam. Ada juga mungkin orang yang punya bakat seperti itu adalah melukis, atau mungkin secara tidak langsung lu punya bakat menyanyi, apapun itu. Tapi kadang-kadang karena kondisi, biasanya kadang-kadang kondisi ekonomi, akhirnya yang tadinya gue pengennya jadi apalah gitu, jadi pelukis, jadi penyanyi, tapi akhirnya gue kerja di kantor dan tiba-tiba gue merasa kok gak nyaman ya di kantor ini. Kok gue merasa bukan diri gue banget deh, sepertinya itu bukan diri gue. Gue tuh lebih senang tuh ngejreng-ngejreng sambil main gitar, nyanyi. Nah, itu yang disebut bakat terpendam. Nah, kemudian apa hubungan bakat itu adalah ada hubungannya dengan yang disebut misi jiwa. Jadi sebenarnya yang disebut misi jiwa ya tidak jauh dari talenta sebetulnya. Jadi bukan suatu perjanjian bahwa kita harus seperti ini atau seperti itu bukan suatu perjanjian kan. Kalau kita bilang perjanjian mungkin dengan Tuhan, ya pasti semua orang punya perjanjian ketika lahir. Tapi bakat itu adalah anugerah apa saja. Jadi bukan selalu yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau mistik atau berbau spiritual, tidak seperti itu. Nah, banyak sekali kita lihat ada satu aktor zaman dahulu kala ya, zaman dulu, zaman nenek saya masih muda lah ya, zaman ibu saya masih muda, nenek saya juga udah umur berapa lah waktu itu, lupa gue. Nah, dia itu seorang dokter gigi, tapi tiba-tiba dia itu tidak pernah terkenal sebagai seorang dokter gigi, namanya dokter Gigi Fadli. Malah beliau itu lebih terkenal sebagai seorang aktor film. Nah, itu berarti dia memiliki bakat. Dan Ama juga mengenal orang yang seperti beliau, namanya Papi Fendi Sukowati. Jadi beliau itu sudah main beberapa sinetron dan sempat main satu sinetron dengan Ama ya. Beliau itu dulu orang asuransi dan memang beliau lumayan juga sukses di asuransi, tapi suatu hari karena dia tidak terlalu bagus lagi di asuransi, beralih haluan menjadi seorang aktor dan lumayan. Beliau menjadi aktor yang lumayan terkenal di tahun-tahun 2000-an itu. Lumayan terkenal lah. Ada filmnya banyak di sinetron seperti itu. Jadi itu yang disebut bakat terpendam ya. Bakat terpendam yang kadang-kadang kita tidak sadari, tapi bakat itu bisa menjadi suatu hari menjadi penghasilan. Dan semua bakat itu akan menghasilkan. Jadi itu yang disebut talenta. Nah, sekarang lu kalau mau tahu talenta lu itu bagaimana caranya? Nah, Ama punya teknik bagaimana caranya. Lu bisa hubungin Ama, lu bisa meditasi di tempat Ama untuk membuka talenta lu itu apa. Talenta itu maunya lu apa, sebenarnya apa yang membuat lu bahagia. Jadi talenta adalah sesuatu yang kita kerjakan dengan sukacita, jadi bukan dengan keterpaksaan. Karena ada orang yang mengatakan begini ya, ini kita punya misi seperti inilah, seperti itu. Kalau kita tidak lakukan nanti itu menjadi hal yang tidak bagus untuk diri kita. Kita akan menjadi orang sulit atau orang susah. Itu tidak betul ya. Karena as long you are happy with your mission and with your vision, it's okay, go ahead. Tapi kalau lu tidak bahagia dengan misi lu, terus lu merasa seperti tertekan,
merasa terpaksa, berarti itu bukan misi, ya. Karena misi adalah sesuatu yang memberikan kita kebahagiaan. Memang semua misi itu untuk membahagiakan orang lain. Lu menjadi seorang pemain sinetron juga itu adalah misi. Misi memberikan hiburan pada orang lain. Lu menjadi tukang sate juga itu juga misi sebetulnya. Misi untuk mengenyangkan perut orang dengan makanan-makanan lu yang enak. Jadi semua itu adalah misi, apapun itu adalah misi sebetulnya. Tapi misi itu berbeda-beda dan kadang-kadang kita tidak mengerti bakat dan misi. Kadang-kadang bakat itulah yang akan menjadi misi kalau kita benar-benar mengolah bakat kita dan kita bahagia. Karena kalau kita punya bakat tertentu atau talenta, pasti kita bahagia melakukannya, apapun itu. Mau lu jadi tukang sulap, mau lu jadi penari kek, penyanyi kek, apa aja, pasti itu akan membahagiakan. Tapi kalau lu merasa tidak bahagia dengan sesuatu, berarti itu bukan bakat lu terpaksa, ya. Kan ada beberapa orang juga begitu. Ada juga artis yang dia sebenarnya punya bakat sebagai seorang artis, tapi dia tidak bahagia dengan itu. Akhirnya ya dia menjadi wanita bisnis, dia bahagia dengan bisnis, karena itu katanya menjadi jenjang untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, itu lain lagi ceritanya, ya. Tapi kalau bakat, kita akan bahagia. Makanya kita lihat banyak kan seniman yang penting dia nyanyi kiri kanan, ya awalnya mungkin tidak dibayar seberapa, tapi lama-lama dia akan dibayar. Karena semua apapun yang kita kerjakan itu harus berbayar. Jadi nggak ada istilah kita kerja gratis, karena apapun tidak ada yang gratisan di dunia ini. Oke? Itu tentang talenta. Kalau lu mau tahu apa talenta lu, ya lu sih bisa hubungin Ama, dan Ama punya teknik meditasi untuk itu. Oke? See you soon. Bye bye.